Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alvin. Di sini aku mau ngejelasin tentang asesmen 2 mata kuliah program multimedia interaktif. Oke. Pertama kita bakal bikin skor, tapi menggunakan button diklik-klik gitu. Terus untuk stepnya, pertama kita bakal buat script yang kita udah disediakan. Kita tinggal copy paste, kita buat script. Kita bikin di new script, habis itu kita buat di hierarki, yaitu creativity, lalu kita namanya aja scroll manager. Nah, habis sudah kita buat, lalu kita buat canvas. Setelah buat canvas, kita buat UI text. Nah, di sini kita atur dulu ya teks UI textnya. Terus kita buat juga button. Nah, kita sini taruh di sebelah kiri pojok. Oke, udah diatur. Nah, selanjutnya kita bakal buat codingannya. Codingannya itu bakal kita masukin ke score manager. Itu tinggal di drag and drop aja. Terus di bagian button, di bagian on click-nya kita masukin script tadi yang si score manajernya itu kita masukin ke button. Lalu kita atur 100 ini aja. Setiap angka yang kita klik bakal nambah 100 gitu. Lalu kita jalanin. Nah, dia bakal nambah 100, 200, 300. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita bakal buat skor tapi dengan desimal. Pertama kita codingannya yaitu pakai kecil number. Oke, udah di copy paste. Nah, habis itu kita buat create empathy di bagian hierarki, yaitu namain jadi number manager. Lalu kita drag and drop lagi, masukin ke hierarki tadi. Lalu tadi kita nggak usah ubah, jadi tinggal ganti codingannya aja di bagian button. Tinggal ya ganti nominalnya juga jadi 1000 karena biar desimal ya, biar ada titiknya. Oke, kalau udah diubah tinggal kita tes. Pas kita klik dia bakal 1000. Nah, itu ada komanya, klik 2000. Oke, selesai. Nomor 3. Nomor 3 kita bakal buat trigger obtain gitu. Jadi nanti ada playernya. Pertama kita buat plan dulu untuk dasarnya. Lalu kita sini atur aja sekalian. Oke, selanjutnya kita bakal buat playernya menggunakan kapsul. Lalu kita tambahkan kamera. Nah, di sini kita bakal ubah warnanya dulu biar kelihatan beda ya. Di sini kita copy codingannya. Lalu setelah itu kita bakal masukin codingannya itu yang menggunakan first person codingan. Pertama kita bakal kapsulnya ini kita masukin codingan first person, lalu kita buat kamera di bagian kapsulnya. Lalu kita masukin ke bagian codingannya yang ada tulisan kamera. Lalu selanjutnya biar ada yang diambil gitu, nah kita tambahin kubus biar nambah kolek-kolek gitu. Itu terus sebelum kita biar triggernya itu kita namain tagnya itu si kubusnya namain hit cube. Nah, di bagian layarnya nanti kita namain juga hit cube untuk targetnya karena biar nabrak gitu. Nah, pas ditabrak nanti bakal hilang cube-nya. Di sini kita lagi error dulu. Nah, kalau udah selesai, tinggal lanjut. Sekarang nomor 4 dan 5 kita bakal buat modify player health and XP. Jadi kita kolek-kolek terus nambah nyawa gitu. Di sini biasa kita copy paste codingannya aja. Lalu kita buat codingan baru menggunakan script. Lalu kita ubah namanya menggunakan base saja, yaitu zchill health. Lalu tapi jangan lupa kita buat di bagian hierarki kita buat objek creativity. Lalu kita ubah namanya menjadi
Health Manager. Lalu kita bakal masukin codingannya ke bagian hierarki itu gitu. Terus di bagian kanvas kita bakal buat slider. Nah, kita udah buat slider di sini biar ketahuan ya untuk berkurangnya nyawanya gitu. Nah, di sini kita atur aja untuk slidernya. Di sini bulat-bulatan kita hilangin. Lalu di bagian apa namanya tadi codingannya udah masukin ke hierarki, ke health manager. Lalu di situ ada masukin head slider kan. Nah, jadi kita masukin aja nih si slidernya ke dalam situ. Jadi drag and drop aja. Nah, terus kita jangan lupa lagi cube-nya, kalau misalnya kita tabrak dia bakal hilang. Terus di bagian per cube kita bakal nambahin si codingannya. Nah, codingan ini terus ada disuruh masukin angka kan. Nah, itu bakal berkurang berapa nih? 10, 10 atau 20. Nah, jadi aku pakai 10 aja. Di sini aku atur warnanya biar kelihatan beda ya. Oke. Kita jalanin. Lama ya. Nah, pas kita maju masukin cube-nya udah dia berkurang, bernambah. Udah deh. Selesai 45. 4 dan 5. Lanjut nomor 6. Nomor 6 kita bakal buat implement countdown in timer decreases with every second and stop at 0. Jadi kita bakal buat timer. Simple. Pertama kita buat timer manager di bagian hierarki menggunakan create empathy. Lalu kita buat codingannya. Kita tinggal copy paste aja codingannya. Bagian codingannya kita ya biasa nambahin. Kita ganti nama. Nah, udah, bisa kita masukin aja. Dari sini kita bakal tambahan codingan buat munculin si nanti ada tambahan muncul tulisan selesai gitu. Di sini tinggal di drag and drop aja. Di sini aku nambahin gambar. Lalu kita buat image di bagian kanvasnya. Lalu kita atur aja seberapa besar kita mau buat. Di sini aku mau segede inilah. Oke. Kalau udah tinggal dimasukin aja. Untuk timernya kita pakai 10 detik gitu. Terus di bagian insertionnya kita masukin si times out yang codingan baru itu. Oke, di sini udah ada muncul ya. Nah, tinggal tunggu 2, 1, selesai. Dah. Oke, sekarang nomor 7 dan 8. Kita 7, 8 itu bakal buat inventory dan demonstrate how to item inventory when player collects with it. Jadi kita bakal buat keranjang apa sih kayak ya kayak keranjang kita lah, stok inventory. Di sini kita bakal ya biasa bikin codingannya, kita tinggal copy paste saja. Lalu kita bikin panel. Oke, selanjutnya kita bikin button dalam panel. Bikin 2 button. Oke, lanjut kita bakal buat image. Sini ada 3 image ya kita pakai. Ada potion, sword, sama shield gitu. Kalau kalian mau pakai yang lain bebas. Di sini kita tambahin button, itu kita tambahin UI text. Nah, di bagian ini kan kita udah masukin codingannya tuh, ada disuruh masukin ada image, ada teksnya, ada buttonnya gitu. Nah, untuk inventory kita cuman munculinnya dulu aja. Oke, ini nomor 7 dan 8. Sekarang nomor 9. 9 kita bakal buat apa namanya? Create simple UI market. Jadi tadi kita udah buat inventory-nya. Jadi sekarang kita bakal buat pembeliannya gitu. Jadi berkurang harga nama iniannya gitu. Oke, di sini kita kita masukin codingannya, kita bikin codingan. Kita udah bikin codingannya, tinggal copy paste aja di bagian market items.
Di sini kita buat di market manager dulu di bagian hierarki. Lalu kita masukin codingannya, lalu bakal muncul di bagian inceptor, yaitu ada potion, ada sword sama shield gitu ya, udah kita buat tadi sebelumnya. Tinggal kita masukin aja. Nah, di situ ada item stock kan. Nah, item stocknya gitu bakal berubah kalau misalnya kita mencet gitu. Nah, di sini ada item price. Item price, jadi duit kita bakal berkurang nih kalau misalnya beli si apa tuh namanya? Barangnya gitu. Nah, ini duitnya ada 1000, per itemnya itu ada yang 200. Lanjut. Nomor 11. Nomor 11 kita bakal buat include buying at the item for the market and added inventory. Jadi kita bakal buat item bakal tapi bisa juga ngecek di inventory gitu. Sama tadi kita udah pakai yang sebelumnya ya, tapi kayak aku ngurangin dua aja, jadi kita pakai satu. Biasa kita tambahin panel, lalu gambarnya tadi, dan bikin 2 button sebagai teks, lalu kita bikin codingannya kita masukin di bagian button-buttonnya. Ini nanti bakal muncul ya kalau misalnya kita klik ini, klik itu gitu ya. Nah, tadi untuk codingan yang inventory manager sama market manager tinggal dipakai lagi gitu. Oke, selanjutnya coba kenal beli. Nah, berkurang. Terus kalau kita lihat keranjang, ada deh keranjangku, ada 3. Selesai. Nomor 12. Nomor 12 kita bakal buat create a simple visual dialog system, percakapan ya. Pertama kita bakal buat canvas, kita bikin image. Kita bakal bikin 2 player nih, di sini ada biru dan pink itu biar bedain mana player dan NPC. Lalu kita bakal buat UI text. Di sini kita pakai name sama dialognya nanti. Nah, selanjutnya kita bakal buat di bagian hierarki, yaitu language, lalu audio. Kita buat di hierarki menggunakan create empathy, lalu kita masukin codingannya. Nah, di bagian insertion itu harus disuruh masukin bagian visual setting. Nah, itu kita masukin bagian parent, terus langsung dialog panel, terus ada player image, NPC image. Setelah itu kita tinggal masukin aja untuk bagian percakapannya. Lalu coba kita jalanin. Nah, pasti klik halo Ian. Oke, udah selesai. Lalu selanjutnya kita bakal nambahin type writing, jadi nanti muncul teksnya kayak diketik gitu. Nah, udah kan. Nah, namanya juga keganti, teksnya juga dialognya juga keganti. Oke, selanjutnya nomor 13. Nah, 13 ini tinggal kita tambahin aja bagian bahasa Inggris ya. Tapi kalian kalau pakai bahasa lain juga boleh ya. Di sini aku nambahin bahasa Inggris aja. Di sini kalian bikin button buat pindah-pindah bahasa gitu. Jadi kalian milih bahasa Inggris, pilih bahasa Indonesia gitu. Nah, coba udah deh selesai. Sekarang nomor 14. 14 kita bakal pakai suara. Nah, suaranya itu bakal kayak gimana? Ya, bentar ya. Lalu kita buat yang tadi di bagian dialog audio. Kita buat audio source dulu di bagian main kamera. Nah, nanti di bagian audio yang di hierarki kita masukin main kamera di bagian dialog setting gitu, biar ada suaranya, audio source. Oke, setelah itu di bagian teks itu kan udah ya, nggak usah dihitung, tinggal kan di situ di bagian teks di bawah itu ada disuruh masukin audio. Nah, audionya kalian siapin dulu, entah itu kalian mau record sendiri atau mau ngambil gitu. Nah, di sini kenapa nih meleset sih? Nah, di sini audionya udah aku siapin ya. Tinggal masukin aja, yang ini masukin ke situ. Nah, ada 4. Kan tadi di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Coba. Halo, I'm Alvin.
Alvin, I'm Ian. Nah, ini untuk bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kita klik dulu. Coba lagi. Hai, aku Alvin. Halo Alvin, aku Ian. Udah deh. Udah selesai. Nomor 15. Nomor 15 kita bakal buat create a simple password input system. Jadi kita bikin password gitu. Pertama kita bakal buat UI. Habis itu bikin kanvas. Ini aku bikin scene baru ya, biar nggak ribet. Kita bikin kanvas lagi, lalu kita bikin create empathy untuk masukin codingannya. Kita di sini bikin namanya password manager. Kayak biasa ya. Lalu kita buat codingannya. Kita masukin aja codingannya. Di sini aku bikin button juga untuk submit. Nah, terus aku juga di sini nambahin input file buat nambahin si ketikannya passwordnya gitu. Lalu kita masukin codingannya ke bagian password manager. Nah, di bagian codingannya itu kan ada suruh masukin kodenya. Nanti kodenya itu sesuai sama password yang kalian inginkan gitu. Terus di bagian UI elemen itu ada input field. Nah, itu tinggal masukin aja input yang kalian udah tambahin gitu. Nah, di sini kita bakal nambahin image. Kalau misalnya passwordnya benar bakal keluar warna hijau. Kalau misalnya passwordnya salah bakal warna merah gitu. Di sini kita matiin dulu ya dua-duanya. Nanti kalau itu menggunakan set active bool, tinggal diaktifin aja kalau misalnya pas di klik benar gitu. Oke, udah di setting. Habis itu kita coba jalanin. Kita klik, kita masukin asik UY. Pasti submit benar gitu. Kalau misalnya salah bakal ngeluarin yang merah gitu. Nomor 16 kita bakal buat create a simple digit combination system. Nah, di sini kita bakal password juga tapi menggunakan angka gitu. Kita bikin 3 kotak. Tadi kan pakai button ya, tinggal submit. Di sini kita pakai button lagi tapi berbentuk kotak-kotak itu, berbentuk angka-angka. Tinggal kalian sesuaiin aja, bikin 3. Ada 1, 2, 3. Lalu di bagian kita bikin lagi digital manager. Di sini kita bakal masukin codingannya. Lalu di bagian codingan ini ada button array kan. Nah, itu tinggal kita masukin aja tuh berapa button yang kita pengen buat gitu. Habis itu kita bikin button lagi yang submit itu, terus kita ganti namanya jadi submit. Nah, di bagian codingan itu kan nanti kan ada angka kodenya kan, kode validasinya berapa. Di sini aku pakai 13. Ngapain ada duanya ya? Ya. Lalu tadi sama ya, kalau misalnya benar bakal ada muncul hijau, kalau salah nah. Kita coba, kita klik button 1, 3, 1, 3, 1, 3, submit. Benar. Oke deh. Selanjutnya nomor 17 kita bakal buat create a simple rotation puzzle system. Di sini kita bakal buat puzzle gitu ya. Di sini kita bikin 4 image. Habis bikin 4 image, lalu kita bikin rotary manager, bikin create empathy lagi, terus masukin codingannya, dibikin empathy manager, lalu kita masukin foto gambar bebas ya. Di sini aku pakai foto aku. Lalu kita bikin 4 button juga. Dibikin 4. Kalau udah dibikin, kita tinggal masukin codingannya, rotary manager per button. Lalu kita masukin tuh current rotasinya berapa. Biar benar, misalnya 90, 180 derajat. Nah, di bagian correct itu, nah itu buat benarnya gitu ya. Kalau misalnya sesuai gitu, bakal muncul warna hijau nanti yang tadi kita udah buat gitu. Coba kita jalanin. Putar 90 derajat, 180 benar. Udah deh. Sekarang nomor 18 kita bakal buat create simple obstacle collect to open puzzle system. Oke, di sini kita bikin plan dulu, dan bikin silinder, dan bikin first person, bikin kamera. Tadi udah ada ya kalau dengan first person, kita tinggal tambahin aja. Terus kita bikin cube.
bikin 2 cube, bikin 3 kali ya. Oke, bikin 3. Nah, di sini kita tinggal atur aja tadi untuk tagnya, kita tambahin si drop zone, kita tambahin. Lalu biar canvas. Nah, tinggal kita coba aja. Nah, ini udah bisa ya nomor bisa masuk angka 1/3 gitu. Oke, nomor 19. Nomor 19 kita bakal buat create a simple obstacle order to open puzzle system. Ini udah bikin obstacle-nya ya kan. Nah, di bagian ini kita bikin order cube 1, 2, 3. Kita warnain lagi ya biar enak gitu ngeliatnya. Nah, ini masih gitar. Nah, di bagian ini kita tambahin ini kali ya biar kelihatan ngambil pedang, ngambil ini kan udah nambah tuh satu. Nah, di sini kita tambahin si potionnya, pas ngambil potionnya dia bakal berkurang gitu. Ini kan nambah ya, mana nih? Nah, 1, 2, terus kalau nambahin kurang jadi 0. Udah selesai. Sekarang nomor 20. Yay, last. Di sini kita bakal buat create a simple crafting system. Jadi buat kayak ngebuat gitu. Nah, pertama kita buat plan dulu. Lalu buat canvas, habis itu buat plan. Nah, di bagian plan kita bikin image lagi. Nah, disitu ada plan kan. Nah, habis itu tinggal kita bikin backgroundnya lagi ya, kayak image gitu, tapi transparan. Nah, di bagian background itu kita tambahin 2 image. Aku di sini aku pakai telur sama palu. Nggak tahu sih sebenarnya, random aja. Nah, di bagian itu ini kan ada 2 ya. Nah, terus jangan lupa kita bikin craft manager menggunakan create empathy. Tuh, di sini kita bikin 3. Tapi kita hide dulu. Oke. Oke, selanjutnya buttonnya kita buat button. Lalu di bagian on click kita masukin codingan craft manager yang tadi kita udah buat. Terus di bagian itu craft manager set aktif creating. Nah. Oke, di bagian material kita buat codingannya, pakai masukin. Oke, udah di button tadi udah dimasukin. Selanjutnya kita bakal ada start crafting ya. Oke, karena udah waktunya nggak usah dibiarin aja. Sekarang kita bakal coba jalanin craft, pencet 1, 2, yeay, selesai deh. Yay, thank you guys, adios.